Gue tidak panik, kembali lagi bersama gue di Masak.tv. Nah, thank you buat lo yang udah nge-follow, nge-like sosial media kita. Bagi yang belum subscribe YouTube, tinggal di-subscribe. Terus gue mau ngingetin, lo sekarang bisa nonton Masak.tv offline, ya kan? Caranya gampang, lo tinggal ke YouTube, buka channel kita, lo download dulu, ya kan, di kantor, mumpung ada internet gratisan. Abis itu lo pulang, baru lo tonton semuanya. Jadi gampang. Nah, oke, pada episode kali ini gue bakalan bikin kari kambing. Nah, jadi mau deket-deket Idul Adha, ya kan? Selamat bagi yang merayakan Idul Adha. Jadi langsung aja, ini gue mau potong-potong si kambing. Jadi ini kambingnya udah di marinate atau disimpan pakai daun pepaya ya biar empuk. Nah, kalau dari warnanya lo lihat dia kambingnya cukup berumur ya. Kalau misalkan muda dia warnanya lebih soft lagi, lebih pink. Ini kita potongnya gede-gede aja, yang kecil-kecil kayak lo mau masak rendang ish. Ini ada potongannya campur ya, ini ada potongan sengkel tadi kelihatan, terus ini ada bagian paha. Oke, ini sambil gue mau nyalahin kompor di sebelah sini aja. Sebelum kita ungkep atau masak karinya, gue mau disir dulu dikit daging kambingnya biar dia ngikat darahnya ya, biar nggak keluar, biar lebih empuk lagi. Kalau misalkan mungkin di tempat lo susah dapetin daun pepaya, lo bisa pakai nanas di blender terus di marinate, tapi nanti nanasnya mungkin kayak ditirisin ya, jangan dibilas dagingnya ya. Kalau misalkan nggak punya juga, lo mau pakai meat tenderizer boleh, pakai bubuk-bubuk tenderizer. Jadi kalau misalkan lo mungkin bosen Idul Adha biasanya cuma di sate-sate doang, lo mau bikin kari kambing, lo tinggal ngikutin resep ini. Oke, ini udah. Oke, udah panas, kita kasih minyak. Jadi kalau yang namanya siring, pastiin benar-benar panas ya dia ya. Nah, jadi ini jangan di crowded biar dia nggak berair. Nanti kalau misalkan terlalu crowded namanya bukan siring ya, jadinya sote jadinya. Nah, oke, ini bisa kita tinggal. Sekarang gue mau siapin bumbu yang di blender. Sini gue ada bawang merah, berhubung kari jadi kita bumbunya harus sedikit kental ya, medok ya. Jadi ini bawang merahnya gue pakai rada banyak nih, sekitar 15. Oke, bawang merah masuk. Bawang putihnya pakai 5. Masuk juga. Terus ada kemirinya 5. Kita kecil-kecilin juga. Oke, ini bisa kita aduk sedikit biar dia kebalik. Oke, kita diemin lagi sebentar. Ada kunyit, kunyitnya banyak, gue pakai 2 ruas. Terus ada lengkuas, 2 ruas juga. Cabai merahnya gue pakai 3 buat isinya biar ada warnanya. Oke, gue tambahin garam biar proses blender lebih gampang. Gue tambahin air sedikit. Kita blender. Oke, ini bisa kita angkat, kita masukin yang baru. Cakep. Oke, habis ini tinggal sekali lagi. Nah, kalau lo ngelihat panci lo udah mulai kering, bisa lo tambahin minyak lagi ya. Oke. Nah, ini kita tinggal nunggu ini. Jadi nanti kita numisnya langsung di sini. Jadi ada flavor dari si kambingnya tadi ya. Ada fat-fatnya, ada burningnya. Nah, di sini untuk isinya gue punya si kentang. Kalau mau tambahin wortel bisa, lo mau tambahin sayur-sayuran kayak buncis atau kol ya, kubis bisa. Potong kentangnya gede-gede, hitungannya masak stew ya, jadi prosesnya lama, jadi potongannya potongan gede biar dia nggak gampang hancur. Oke, ini kita singkirin dulu. Oke, ini gue taruh sini ya dulu, nggak apa-apa. Yang penting kentangnya nggak browning ya, kita kasih air. Oke, dan bisa kita tunggu. Jadi si kentang kita masukinnya nanti ya. Ini bisa dibalik-balik. Cakep. Oke, ini udah terakhir. Kita angkat semuanya. Nah, jadi panci ini kita biarin aja. Kita tambahin minyaknya. Nah, yang kita masukin duluan adalah kita punya bunga PK 2, terus ada cekeh. Kayu manisnya kita pakai setengah aja nih. Kita pakai setengah. Ini gua ada kapulaga ya. Kapulaga ini hijau, gua pakai rada banyak, kita masukin. Bisa kita masukin si ini nih, serai. Gua mau marin dulu, gua pakai 2, terus daun salam gua pakai 3. Nah, ini si ketumbar sama jinten. Oke, jintennya semuanya. Kita hancurin dulu. Karena gue pengen dia hancur tapi kasar. Oke, kita masukin. Nah, ini kita tumis dulu. Nah, sama bumbu yang tadi udah dihalusin ya. Oke, bumbu yang udah dihalusin. Bisa kita tambahin air dikit. Sayang buat bersihin blenderannya. Oke, kita tumis dulu sebentar. Nggak usah sampai matang. Wah, ini aromanya udah pol-polan ya. Oke, nih kambingnya bisa kita masukin, daging kambingnya. Kita
Kita aduk-aduk. Nah, si kentang jangan kita masukin sekarang. Nanti kalau misalkan dagingnya udah setengah matang ya kan, udah mulai empuk, baru kentangnya kita masukin. Kalau kita masukin dari sekarang nanti kentangnya hancur soalnya. Oke. Ini gue mau icip dikit. Tadi kan udah dikasih garam ya, bumbu halusnya ya. Kita tambahin garam lagi. Oke, biar flavornya nyerap. Terus gue di sini ada gula. Tambahin gula sedikit. Lada putih. Terus kita masukin santannya nih. Nah, santannya santan encer. Kita aduk dulu. Santannya seliter. Nah, kita masukin setengah dulu. Ini udah cukup kerendam. Kita biarin sampai mendidih. Nanti kalau misalkan emang kira-kira udah kurang, udah turun, tapi kambingnya masih keras, nanti kita tambahin lagi. Oke, ini kita tinggal nunggu mendidih ya. Oke, dagingnya udah mulai empuk, jadi kentangnya mau gue masukin. Dari airnya kita buang dulu. Oke, kentangnya masuk. Jadi kalau lo mau pakai wortel, lo mau pakai kol, lo mau pakai kacang panjang, ini lo masukinnya sekarang ya. Oke, ini bentar lagi. Gue mau nyiapin buat garis kalian buat nambah-nambah warna ya. Semuanya. Nah, ini gue pengen icip-icip. Enak. Gue mau tambahin gula dikit. Kasih garam dikit. Kurang ternyata garamnya. That's it. Dan bisa kita matiin. Udah mateng. Si cabe udah cukup, matiin. Cabai, ini cabai. Aduh, ini makan pakai nasi enak, pakai ketupat enak. Wih, cakep. Nah, kari kambing udah jadi, ya kan? Kalau mau tambahin sayuran lain bisa, kalau mau tambahin wortel, kol, buncis bisa. Kalau lo nggak suka kambing, bisa lo ganti jadi daging sapi atau daging ayam, ya kan? Ikan bisa, pokoknya semuanya bisa lo ganti, tapi namanya bukan kari kambing. Thank you udah nonton episode kita kali ini. Sekali lagi, selamat merayakan Hari Idul Adha. Yang penting tetap dimasak.